Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Novina Kilah dari kelas 12 IPS 1. Untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia, di sini saya akan bercerita tentang riwayat Desa Jayasari. Desa Jayasari merupakan desa yang berada di Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Langkap Lancar. Desa Jayasari juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat. Desa Jayasari juga merupakan desa pemekaran dari Desa Pangkalan. Awalnya, Desa Jayasari ini bukan sebuah desa, namun sebuah kampung dari Desa Pangkalan. Awalnya, Kampung Jayasari bernama Kampung Cimanjeti. Pada tahun 1971, pembangunan jalan dimulai dari arah Pamarican ke Langkap Lancar. Pengerjaan pembangunan jalan pada saat itu masih secara manual, yaitu dengan cara kerja bakti. Namun pada saat itu pembangunan jalan belum merata. Contohnya, desa-desa terpencil Cimanjeti belum ada pembangunan jalan, sehingga muncul rasa ketidakadilan pada masyarakat. Dan masyarakat tersebut langsung mengusulkan kepada Kepala Desa Pangkalan agar pembangunan jalan segera dilakukan ke kampung-kampung terpencil seperti Kampung Cimanjeti dan Kepala Desa Pangkalan yang bernama Bapak Buhori. Beliau bilang pada rakyat Cimanjeti dan Ciwilis, kalau sudah selesai pembangunan jalan dari Pamarican Langkap Lancar, Pak Kepala Desa berjanji kepada rakyat Kampung Cimanjeti dan Kampung Ciwilis itu, bila jalan jalur Saropa Langkap Lancar dibangun, rakyat sedesa Pangkalan akan dibantukan dalam pembangunan karena pada waktu itu Ciwilis itu kan berdekatan langsung dengan Saropa, Tasikmalaya. Nah, masyarakat Kampung Cimanjeti itu mulai berpikir kalau mereka ingin pembangunan jalan di kampung mereka cepat terselesaikan, cepat dilaksanakan, mereka harus segera menyelesaikan pembangunan jalan di Pamarican ke Langkap Lancar dan Tasikmalaya ke Saropa. 1975 pembangunan jalan jalur Pamarican Langkap Lancar akhirnya sudah mulai terselesaikan, dan pada tahun itu jalur Saropa Langkap Lancar mulai dikerjakan oleh orang-orang Cikasungka Saropa. Dan kemudian Kepala Desa Pangkalan menyerukan untuk rakyat Desa Pangkalan untuk ikut andil dalam pengerjaan pembangunan jalan tersebut. Ternyata setelah dilakukan pembangunan jalan tersebut, yang ikut aktif dalam pengerjaan hanya Kampung Cimanjeti dan Ciwilis saja, karena kampung itu merupakan kampung yang terdekat dari Saropa. Setelah selesai pengerjaan jalan dari Saropa ke Langkap Lancar, mereka tidak kunjung dibuatkan pembangunan jalan di kampung mereka. Dan ternyata janji Pak Kepala Desa tersebut itu bohong. Walaupun pembangunan jalan sudah selesai, belum juga jalan di kampung mereka itu dibangun, hingga mereka berpikir bagaimana caranya agar desa mereka tidak selalu dikucilkan, tidak selalu diterakhirkan. Kumpulkan tokoh-tokoh yang ada di kampung kita, yaitu Kampung Cimanjeti dan Ciwilis. Dan mereka pun setuju untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh di kampung mereka. Setelah tokoh-tokoh itu dikumpulkan, mereka berpikir tentang kejadian itu, sehingga mereka mengumpulkan 12 orang tokoh untuk berpikir agar Kampung Cimanjeti Ciwilis bisa mekar dari Desa Pangkalan, yang pada akhirnya ke-12 orang itu sepakat. Kemudian mereka langsung menyusun tim pemekaran hingga tersusun ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pengajuan tentang pemekaran kedua dusun itu kepada Gubernur Jawa Barat. Dengan semangatnya mereka yang tinggi, mereka mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pembuatan atau tentang pemekaran. Setelah semua syarat-syarat dikumpulkan, syarat-syarat itu kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Barat, dan
Akhirnya, pada tahun 1980, pengajuan itu dikabulkan lewat Gubernur Jawa Barat tanggal 28 Februari 1925 yang pada saat ini selalu diperingati dengan Hari Jadi Desa Jayasari. 2 bulan kemudian, tim yang 12 orang menerima surat dari Kecamatan Lengkap Lancar supaya desa baru ini segera mengirimkan nama desa, begitu kata gubernur. Beberapa hari setelah surat itu datang dari Kecamatan Lengkap Lancar, tokoh-tokoh yang 12 di kampung Cimenjeti dan Ciwilis itu segera rapat untuk merumuskan nama desa. Nah, dalam rapatnya anggota tim yang 12 orang dibuat 3 kelompok untuk berpikir tentang nama desa baru. Ternyata 2 kelompok tidak menghasilkan untuk nama baru dari desa tersebut. Namun ada 1 kelompok dari 3 kelompok itu yang beranggotakan 4 orang yang bernama 1. Muslim Sarip Hidayat, 2. Endang Kusnindar, 3. Upan Suparman, 4. Odi Setiadi. Tim pemekaran Desa Jayasari yang merumuskan ada 2 nama untuk Desa Jayasari, diantaranya 1. Desa Agunpar yang berarti anak Gunung Parang, yang kedua Desa Jayasari. Namun yang disetujui oleh beberapa tokoh itu Desa Jayasari. Nama desa ini diambil. Kemudian yang disetujui oleh anggota tim yaitu Desa Jayasari. Nama Desa Jayasari ini diambil dari nama seorang kepala desa Pangkalan waktu itu. Beliau jadi kepala desa dari tahun 1957. Beliau bernama Bapak Jaya, putra dari Ibu Sari Ningrum. Beliau asli anak Cimenjeti. Juga pada waktu itu beliau menjabat sebagai kepala desa. Beliau paling sukses di antara kepala desa yang lainnya. Seperti nama tadi Agunpar yang memiliki kepanjangan anak burung parang, Jayasari juga mempunyai arti tersendiri, yaitu J. Jajahan, A. Anu yakin, Y. Nama Jayasari sendiri memiliki kepanjangan dan arti yang satu. J. Jajahan, A. Anu, Y. Yakin, A. Asak, S. Sasar, A. Amanat, R. Rakyat, I. Ingatkan. Jadi, nama Jayasari itu mempunyai arti atau kepanjangan jajahan anu yakin, asak sasar, amanat rakyat, ingatkan. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.